Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai tema 3, benda di sekitarku, subtema 3 tentang perubahan wujud di sekitarku. Nah, ini ya, waktu siang hari ada yang sedang menjemur pakaian, ada yang sedang minum es. Nah, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Ini, wujud benda itu bisa berubah kalau terkena panas. Misalnya yang dimakan Udin itu es krim jadi mencair kalau terkena panas. Ini ada perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Es yang sebelumnya padat kemudian mencair ya, itu esnya mencair. Kemudian yang dipegang Siti itu pakaiannya basah kemudian dijemur menguap ya. Itu ada perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Airnya hilang, menguap. Jadi pakaian basah menjadi kering. Nah, kemudian pendidikan kewarganegaraan PKN tentang pembagian peran. Ini ada berbagi peran. Peran itu berarti melakukan sesuatu sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kemudian di bahasa Indonesia ini ya tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi padat, beku ya, es beku. Dari yang air dibekukan jadi es, balok-balok es. Ini namanya membeku. Kemudian yang kedua, mencair. Ini dari padat menjadi cair. Tadi es, kemudian dipanaskan menjadi cair. Ini ada contohnya es balok es sama es krim. Kemudian yang ketiga, menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ini ikan ya, ikan basah dikeringkan, terkena cahaya matahari, terus air pada ikan menguap karena terkena panas matahari. Nah, ini ada pertanyaan, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Ini ya gambarnya. Nah, ternyata tetes-tetes air di sisi luar gelas itu berasal dari uap air di sekitarnya. Uap air berubah menjadi bintik-bintik air jika bertemu dengan benda yang lebih dingin. Nah, itu dinamakan mengembun, gitu ya. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Di luar kan nggak ada esnya ya, adanya uap air. Itu berubah menjadi bintik-bintik air. Ini namanya mengembun. Kemudian yang nomor 5 ini perubahan wujud dari padat menjadi gas. Ini kapur barus ya, lama kelamaan mengecil dan habis. Itu lama kelamaan menguap. Ini ya, dari padat menjadi gas. Nah, di sini ada latihan, silahkan tulis di buku halus ya, dikerjakan. Kemudian dihubungkan dengan garis. Mencair itu perubahan apa menjadi apa, dihubungkan sesuai garisnya ya. Nah, ini kita pembahasan. Yang pertama, mencair itu perubahan wujud padat menjadi cair. Membeku, perubahan wujud cair menjadi padat. Menguap, dari cair menjadi gas. Mengembun, dari gas menjadi cair. Dan terakhir, menyublim, perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, ini ada tugas untuk hari Jumat ya. Untuk hari Jumat nanti ditulis di buku halusnya, judulnya pengamatan perubahan wujud benda. Nama lengkapnya kalian, kegiatan menjemur pakaian di rumah. Ini ada gambarnya ya. Nanti sesuai rumahnya masing-masing. Kemudian ada 4 nomor, itu ditulis di buku halusnya. Nah, ini bisa dihentikan dulu videonya, nanti dikerjakan dulu ya. Mulai menjemur, pada pukul berapa kalian menjemur, jumlah pakaiannya berapa, itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, pakaian basah dijemur selama berapa jam, kemudian menjadi apa, menjadi kering atau menjadi basah lagi. Yang nomor 4 ini ya, kemana perginya air. Nanti kalian tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan bahasa kalian masing-masing. Ini untuk pengamatan ya. Nah, kemudian ini yang lanjut ya, matematika. Ini tentang berat benda di sekitar. Ini Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup?
Berarti ini ada 3 botol ya, setiap botolnya 600, 600, 600. Nah, jadinya jawabnya 3 kali 600. Cara menghitung, 3 kali 6 dulu itu 18. Nah, ada 0 ya, sejumlah 2. Nanti taruh di sampingnya 1, 8, terus 0, 0. Jadinya 1800. Nah, cara menjawabnya seperti ini. 3 kali 600 sama dengan 1800. Kemudian pakai kalimat jawab ya. Jadi, berat 3 botol sirup adalah 1800 gram. Ingat ya, dijawab lengkap dengan satuannya, ada gram. Nah, sekarang ada latihan soal, 2 soal. Nanti videonya dihentikan dulu, terus kerjakan di buku kotak. Yang nomor 1 ini. Ibu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Nah, kemudian coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, ini langkah yang pertama, jadikan bentuk gram dulu. Ini 2500 gram terus 1200 gram. Setelah itu dikurangkan ya, 2500 kurangi 1200, hasilnya ada 1300. Nah, pakai kalimat jawab. Jadi coklat yang belum dicairkan adalah 1300 gram. Nah, kemudian yang nomor 2 ini 6 kantong buah ya. Setiap kantongnya 250 gram. Jadi berat seluruh lecinya itu 6 kali 250 sama dengan 1500. Jadi berat seluruh leci adalah 1500 gram. Pakai satuan ya. Nah, sekarang kita tentang memahami waktu. Ini lanjut ya, di kelas 2 pernah ya. Jarum pendek itu menunjukkan jam, jarum panjang itu menit. Jarum pendek itu yang warnanya biru, angka 6 itu jam 6. Jarum panjang di angka 1 ada titik-titik itu ya, berarti 5 menit. Jadi ini pukul 6 lebih 5. Nah, di sini ada latihan memahami waktu. Ini dikerjakan ya di buku kotak. Bisa digambar jamnya, boleh. Nah, ini kita hubungkan, dikerjakan dulu untuk latihan ya, biar tambah paham. Mau ngulang kembali yang di kelas 2 kemarin. Ini yang pertama 7.40, yang kedua 1 lebih 15, yang ketiga 6 lebih 5, yang keempat 5 lebih 10, yang kelima 8.20, yang terakhir 10 lebih 45. Nah, diperhatikan ya, terutama bagian menit. Dari 12 ke 1 itu 5 menit ya, ada titik-titik kecilnya. Nah, di sini kita belajar ya tentang pentingnya waktu di surat Al-Asr 1-3. Demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini ada jam pasir, jam digital, sama jam analog. Nah, kita lanjutkan ke SPDP. Ini tentang karya seni dekoratif. Ini nanti ada butiran salju, jika dilihat di bawah mikroskop akan berbentuk sebagai berikut. Mikroskop itu alat untuk melihat sesuatu yang kecil ya. Nah, butiran salju itu menjadi inspirasi. Dibuat dari gabungan garis, bidang, dan warna. Jadilah karya seni dekoratif sebagai berikut. Ini ya, ada garis, campuran bidang, sama campuran warnanya. Ya, alhamdulillah sudah. Barakallah kelas 3. Semangat sholat 5 waktu, berbakti sama orang tua, dan semangat belajarnya di rumah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.